Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwah, melanjutkan pembahasan kita dari Syarh Sunnah ya. Masih di bab berbicara tentang para konsep Ahlus Sunnah di dalam memuliakan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum ya. Kemudian bagaimana kita kemarin terakhir berbicara tentang menempatkan para Ahlul Bait dari golongan sahabat radhiyallahu anhum. Para Ahlul Bait terutama Ali ibnu Abi Thalib ya, yang dimana kita mengagungkan mereka, memuliakan para Ahlul Bait, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, namun kita menempatkan mereka pada tempatnya, tidak berlebihan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah, oleh kelompok Syiah yang mengagungkan Ali berlebihan ya, sehingga akhirnya dengan itu mereka menyelisihi apa yang menjadi dogma dan ijma', apa yang menjadi usul di antara akidah Ahlus Sunnah. Dengan itu mereka menjadi salah satu di antara sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah, bahkan di antara dari akar-akar firqah bid'ah ya. Kemarin disampaikan bahwasanya aslul bid'ah aslu thnani wa sab'un arba'ah, sumber dari 72 golongan tersebut adalah 4 golongan, yakni 72 kelompok yang tersesat itu berangkat dari 4 kelompok. Yang 4 kelompok tersebut adalah diantaranya Rafidhah, Syiah ya, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah dan Murji'ah. Nah, akhirnya 72 sekte yang lain ini membawa pemikiran-pemikiran yang ada di sini, ya. Entah salah satunya, entah keseluruhannya, ya. Kemarin telah kita bahas sampai ke 163. Qala al-muallif rahimahullah, qala Tu'amah ibn Amr rahimahullah berkata, wa Sufyan ibn Uyainah, dan juga Sufyan ibnu Uyainah rahimahumullah berkata, man waqafa 'inda Utsman wa Ali fahuwa Syi'i la yu'addal wa la yukallam wa la yujalas. Barang siapa yang berdiam di dalam urusan Utsman dan Ali, okay, maka dia adalah seorang Syiah. Tidaklah yu'addal, tidaklah dihukumi adalah. Adalah ini sifat di antara sifat-sifat inti di mana seseorang diterima keilmuan dan kabarnya ya. Tidak dihukumi dia dengan adalah. Dia bukan orang yang adil ya, bukan orang yang fair. Wala yukallam, enggak boleh juga diajakin ngomong. Yani dihindari. Ya, wala yujalas, dan enggak boleh ditemenin majelis. No. Ya. Enggak boleh duduk bersama mereka. Di sini maksudnya adalah ketika seseorang berdiam ditanya hak khilafah setelah Umar ibn al-Khattab harusnya siapa? Ahlus Sunnah, dogma pada kita bahwasanya hak khilafah setelah Umar ibn al-Khattab memang milik Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Utsman memang milik Ali radhiyallahu anhu. Muncul sebuah kaum yang mengagungkan Ali berlebihan. Ini tadi Syiah. Oke? Nah, Syiah ini levelnya ada banyak juga. Ada yang sampai titik berkata bahwasanya harusnya hak khilafah tersebut milik Ali, bukan milik Utsman. Sehingga dia nggak mau membenarkan apa yang terjadi dan berjalan disepakati sahabat bahwasanya khilafah adalah Utsman setelah Umar. Oke? Dia lebih menang. Di situ mending jal, tapi udah sesat, tapi masih mending jal. Ada yang sampai level bahkan Abu Bakar dan Umar nggak berhak, harusnya Ali. No, bukan cuma Utsman nih jal, tapi Abu Bakar sama Umar ya disikat juga sama dia, harusnya Ali. Mereka berkata Abu Bakar dan Umar merampas khilafah dari Ali radhiyallahu anhu. Tuh, ini
Sama juga sesat Syiah, tapi kadar kesesatannya lebih parah daripada yang sebelumnya, yang cuma di level antara Utsman dan Ali. Oke? Ini yang maksudnya, barang siapa yang wakaf, yang diam dia. Untuk urusan Utsman sama Ali, maka ketahuilah, dia berarti nggak menyetujui apa yang berjalan dan disepakati oleh para sahabat, bahwasanya khilafah milik Utsman. Sudah, disepakati milik Utsman setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia diem tuh berarti ketahuan. Oh, gitu. Oke? Apalah lagi dia ngomong, aturan bukan Utsman, aturan Ali. Oh, itu mah nambah jelas. Ya. Berarti dia ahlul kebek. Iya enggak? Ahlul kebek. Waman qaddama Aliyan ala Utsman, bahkan barang siapa yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, fahuwa rafidhi, maka hakikatnya dia adalah seorang rafidah. Qad rafadha athara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ia telah rafadha. Tuh rafidah ini dari rafadha, mengingkari, menolak. Oke? Okay? Apa yang berjalan datang keterangannya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa man qaddama al-arba'ah ala jami'ihim wa tarahhama 'ala al-baqin, dan barang siapa yang mengutamakan 4 orang tersebut di atas seluruh para sahabat. 4 orang yakni khulafaur rasyidin, di atas seluruh para sahabat. Wa tarahham 'alal baqin, dan mereka terus mendoakan kerahmatan bagi para sahabat-sahabat yang lain selain khulafaur rasyidin. Wa kaffa 'an zalalihim, dan kemudian mereka menahan lidah dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di antara para sahabat seluruhnya, fahuwa ala tariqil istiqamah wal huda, maka ia berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas petunjuk. Fi hadzal bab, di dalam bab ini, yakni di dalam bab meyakini dan mengimani keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Baik, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Man tawaqqaf fi sya'ni Utsman wa Ali wa qala innal khilafata li Ali wa laysat li Utsman fa huwa Syi'i. Maksud perkataan Al-Imam rahimahullah, barang siapa yang tawakuf, dia enggak mau ngomong dalam urusan antara Utsman dan Ali, maknanya dia berbicara bahwasanya khilafah ini harusnya milik Ali, bukan milik Utsman, yakni sepeninggal Umar radhiyallahu anhu. Orang yang demikian hakikatnya dia adalah seorang Syiah. Fa kaifa billadzi yaqul, maka bagaimana kalau begitu aja udah dihitung Syiah, apalagi lah orang yang berkata innal khilafah laisat li Abi Bakar wa Umar. Apalagi orang yang berkata bahwasanya khilafah sesungguhnya bukan hak Abu Bakar, bukan hak Umar, tapi hiya li Ali, tapi khilafah tersebut milik Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa huwa al-wasi. Hakikatnya Ali adalah al-wasi, pewasiat, ahli wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih parah lagi yang kayak gitu. Maksudnya begitu. Ya. La yu'addal wa la yukallam wa la yujalas. Orang demikian tidak boleh dita'dil, tidak boleh diajak bicara dan jangan duduk bersamanya. Fahuwa syi'iyyun yutabarra' minhu. Ia adalah seorang yang berakidah Syiah yang harusnya seorang muslim berlepas diri darinya. Ya. Wala yukallam, yakni jangan dia diajak bicara, maksudnya taklim, ikram, wambisat, wa muwafaqah. Maksudnya dengan cara bicara yang sifatnya menghormati, mengagungkan dan menyepakati apa yang dikatakannya. Oke? Okay? Wala yujallas, dan jangan juga duduk bersamanya. Nah, di sini seorang penuntut ilmu mesti itu. Ada muqtada al-hajar asy-syar'i. Di dalam syariat kita nih ada hukum-hukum yang sifatnya memang seseorang mesti menghindarkan dirinya, berlepas diri dari seorang ahli bid'ah, ahli syubhat dan lain-lain. Dibilanglah, jangan bicara dengannya, jangan duduk dengannya, jangan. Tuh, itu kan ada tuh kaidah itu ya. Oke? Barang siapa yang duduk bersama seorang ahli bid'ah, berbicara dengan seorang ahli bid'ah, duduk-duduk bersamanya dan lain-lain, maka dia bisa jadi terkena celak dalam manhajnya. Dianya kejarah, dianya tercela akhirnya. Gitu kan? Sebenarnya begitu kan? Tapi lihat lebih jauh, awas. Maksudnya adalah bukan tidak berbicara sama sekali, bukan tidak duduk sama sekali, dilihat juga. Oke?
dia duduknya lagi dalam rangka apa. Oke? Kalau misalnya seorang di antara ahlus sunnah, oke? Dan dia terkenal memang tegasnya di dalam sunnah dan pengingkarannya terhadap ahli bid'ah. Suatu hari dia terlihat duduk bersama ahli bid'ah, kepoto sama orang, cekrek. Foto ini nyebarlah di dunia maya yang merupakan sepupu daripada dunia gaib. Oke? Dan di situ para sampah ikut berkomentar. Menunggangi. Tuh katanya nggak boleh duduk sama ahli bid'ah. Tuh rupanya Syekh Fulan duduk bersama. Ya. Suka dapat begituan fenomena itu? Apakah maknanya berarti kita rombak nih semua kaidah, berarti nggak boleh duduk dan nggak boleh ngobrol sama ahli bid'ah nih, berarti kita tinggalkan semua kaidah ini? Lah, yang dibilang nggak boleh duduk bersama ahli bid'ah, nggak boleh berbicara dengan ahli bid'ah, dalam rangka apa dulu? Di dalam sebuah kesempatan yang dimana di situ nih ahli bid'ah juga ikut menyampaikan ilmu-ilmunya yang menyebarkan syubhatnya di antara manusia. Tuh, ente nggak boleh duduk di situ. Oke? Paham? Atau ketemu dengan seorang lagi ngapain? Ini orang yang menemuinya, terkenal nggak orang yang biasa menegaskan sunnah dan mengingkari bid'ah? Loh, kalau dia terkenal begitu, kemudian dia bertemu, ketahuan, bersama dengan seorang ahli bid'ah, maka hukumnya adalah, kita harus berhusnudzon kepadanya, berarti keberadaannya bersama ahli bid'ah ini adalah sedang mengingkari kesesatan yang ada padanya. Tuh, paham ya? Tapi dilihat juga, ada beberapa orang yang emang seringkali diam dari bid'ah, diam dari syubhat, nggak pernah mau ngingkarin. Tuh, begitu kan? Satu hari kepotok, lagi bareng sama ahli bid'ah. Ini beda maknanya, Jal. Oh, ini sih sahiban. Paham nggak? Ya? Jadi jangan kusut. Jangan sembarang ngelihat gitu. Atau duduk bersama seorang ahli bid'ah, tayyib, dan kemudian duduk dalam artian bukan duduk ngobrol, tapi ngisi kajian bareng di satu rangkaian acara. Wah, itu sih udah meridhoi ahli bid'ah. Mau murid siapa lagi? Kita tinggal. Dia duduk bareng di acara bareng sama ahli bid'ah, di mana ahli bid'ah juga ngajar di situ dan menyampaikan ilmu-ilmu dan syubhatnya. Ya udah meridhoi kebid'ahannya itu mah. Nggak ada urusan. Dapat ya? Jadi pernah tersebar foto Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ternyata sedang menjenguk Syekh A'id Al-Qarni yang terkenal ikhwani, gate orang Saudi. Di foto lagi jenguk dan kemudian disebar. Ini ditunggangi oleh para ahli bid'ah. Tuh Syekh Saleh Fauzan sama ahli bid'ah katanya tuh. Katanya nggak boleh sama ahli bid'ah duduk apa ini itu ngobrol. Nggak begitu. Dilihat Syekh Saleh Fauzan orangnya gimana sebelumnya. Dia orang yang kuat menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ah. Keberadaan dia suatu saat bersama seorang ahli bid'ah, tujuannya ya berarti kita mesti husnudzon dalam mengingkari kebid'ahannya, dalam menasehatinya. Iya gak? Bukan lagi meridhoi kebid'ahannya, apalah lagi menguatkan kebid'ahan tuh. Jadi kalamnya bukan kalam ikram, bukan lagi dalam menghormatinya, imbisat atau mengagungkannya, bukan juga lagi muwafaqah, bukan lagi berbicara menyetujui kebid'ahan-kebid'ahan yang ada padanya. Bukan itu, paham ya? Ini maksudnya, nggak boleh diajak duduk bareng, nggak boleh duduk bareng dia, nggak boleh ngobrol sama dia. Lihat dulu dalam rangkanya. Satu, lihat dulu siapa yang ngobrol dan ketemu sama dia. Catatannya kemarin-marinnya gimana nih orang? Biasa diam dari bid'ah dan syubhat, ketahuan dia duduk sama ahli bid'ah, kena nambah celak udah. Tapi biasa dia mengingkari bid'ah dan para ahli bid'ah, ketahuan satu hari duduk, lagi ngopi bareng misalnya. Nah, ahli bid'ah, maka kita melihat ini bisa jadi mengingkari kekeliruan yang ada padanya. Tapi kalau udah duduk ngisi bareng, kajian bareng, tuh, atau hadir dalam kajian yang disampaikan oleh ahli bid'ah atau ahli syubhat, ini celak udah di manhajnya, kena tuh. Dapat dipahami ya? Bedakan. Karena zahirnya sama-sama duduk, sama-sama ketemu, sama-sama ngobrol. Cuman yang satu kita kasih uzur, yang satu ini kita jadikan bukti di antara penguat-penguat bahwa dia emang ngaco dan salah, gitu kan? Zahirnya sama, duduk dan ketemu dan ngobrol. Ini terlalu berat untuk difahami nggak? Enggak lah ya, insya Allah ya. Itu maksudnya la yu'addal wa la yukallam wa la yujalas, ya? Bisa difahami ya?
Waman qaddama Aliyan, yakni fi al-khilaf, barang siapa yang mengutamakan Ali daripada Utsman, yakni di dalam urusan khilafah. Ya. Amma masalah al-afdhaliyah ayyuhuma afdal, fahiya mas'alatun niza' bainal ulama. Nah, nih perhatiin. Ada memang sisi yang menjadi sisi khilafiyah antara Utsman dan Ali. Oke? Yaitu masalah afdhaliyah, keutamaan. Bukan masalah khilafah. Awas. Ahlus sunnah bersepakat bahwa khilafah adalah sebagaimana jalan berurutannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah, khilafah tepat begitu. Memang harusnya begitu. Nggak ada yang merampas hak satu sama lain, mereka di tempatnya masing-masing. Urusan khilafah. Zen? Bahwasanya Abu Bakar paling mulia setelah Rasulullah, fix disepakati. Bahwasanya Abu Bakar, Umar, fix disepakati. Nggak boleh khilaf. Oke? Dapat difahami ya? Tapi di urusan afdoliyah, ini keutamaan afdoliyah tuh. Mana yang lebih utama? Bukan mana yang layak untuk menjadi khilafah duluan apa belakangan. Bukan. Tapi mana yang lebih utama as a person. Sebagai seorang individu. Lebih banyak mana keutamaannya? Lebih banyak keutamaan yang Utsman radhiyallahu anhu. Atau lebih banyak keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Tuh. Oke? Ini ulama beda pendapat. Di antara mereka memang sebagian mengatakan Ali memang lebih utama daripada Utsman. Awas, bukan urusan khilafah, bukan urusan tampuk kekuasaan ya. Urutan tampuk bukan. Tapi keutamaan personal, individu. Ya. Keutamaan Ali lebih besar daripada keutamaan Utsman. Kata sebagian ulama. Sebagian bilang enggak, udah. Keutamaan Utsman gimana pun lebih besar daripada keutamaan Ali sebagaimana urutan yang ada pada khilafah. Itu emang terjadi khilaf di antara ulama. Mana yang lebih mulia antara Utsman atau Ali? Oke? Mana yang lebih mulia? Memang ini terjadi khilaf di antara ulama. Tapi mana yang lebih berhak untuk menempati posisi kekuasaan setelah Umar, gimana pun Utsman, disepakati itu udah. Ini nggak boleh khilaf di situ. Yang kita bicarakan keutamaan. Ya, memang terjadi khilaf di antara ulama. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Ba'duhum yufaddil Aliyan. Memang sebagian para ahli ilmu lebih mengutamakan Ali. Wa ba'duhum yufaddil Utsman. Yang sebagian yang lain lebih mengutamakan Utsman radhiyallahu anhu. Ammal khilafah. Adapun urusan khilafah, urusan tampuk kekuasaan. Oke? Faman qaddama Aliyan ala Utsman, gimana pun barang siapa yang mengutamakan Ali lebih utama daripada Utsman, yakun min ahli dhalal. Dengan itu dia menjadi orang yang tersesat. Ya. Lianna sahabah wa fihim Ali nafsuh ajma'u ala taqdim Utsman, dikarenakan para sahabat sendiri radhiyallahu anhum, dan di antara para sahabat itu ada Ali sendiri radhiyallahu anhu, mereka semua bersepakat untuk menjadikan Utsman yang menempati posisi tersebut setelah Umar radhiyallahu anhu. Dapat difahami ya? Jadi sebagian ulama ini lagi berbicara bahwasanya belum tentu seseorang yang lebih utama itu akhirnya harus menempati posisi khilafah. Bisa jadi dia lebih utama, lebih memiliki banyak keutamaan. Tapi khilafah nggak mesti buat orang tersebut. Ya? Contohnya adalah kasusnya Ali, katanya radhiyallahu anhu. Ali memiliki keutamaan banyak memang. Oke, sebagai alul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis-hadis Rasul tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Oke? Nah, Utsman pun memiliki keutamaan. Hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Tapi gimana pun ternyata lebih besar keutamaan Ali. Tapi pada saat itu Ali menyepakati Utsman untuk menempati khilafah, maka sah khilafah kalaupun bukan yang lebih utama yang menempatinya. Tuh pembahasannya tuh di situ waktu itu. Oke? Dan tetap kekhilafan sah. Tapi mereka yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, ahli ilmu ini bukan berarti kemudian juga mencela Utsman. Enggak, cuma berbicara urutan aja. Urutan keutamaan setelah Abu Bakar, Umar, kemudian siapa? Sebagian bilang Ali, sebagian bilang Utsman. Awas, bedakan antara urutan keutamaan dengan urutan khilafah. Urutan khilafah enggak boleh ada khilaf. Udah, habis Abu Bakar, Umar, habis Umar, Utsman, habis Utsman, Ali. Urutan afdhaliyah, nah antara Utsman dan Ali baru terjadi ikhtilaf. Sebagian mengutamakan Ali daripada Utsman radhiyallahu anhum ajmain.
Qad rafadha athar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ia telah mengingkari keterangan yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafidah dibilang rafadha. Rafadha ini menolak, mengingkari. Dari situ mereka dibilang Rafidah, kaum yang menolak dan mengingkari. Sejarahnya mereka dinamain Rafidah ini dikarenakan penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali rahimahullah radhiyallahu anhu. Zaid bin Ali ini masih cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid waktu itu mereka diajak, matakul fi Abi Bakar wa Umar. Mereka diajak sama kelompok yang akhirnya bersyiah. Ini padahal cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diajak sama kelompok yang bersyiah ini. Dia nih, Zaid bin Ali diajak sama kelompok yang bersyiah. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Gitu. Karena mereka nih kaum yang mengingkari, memusuhi, bahkan diantara mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Zaid, ditanyalah Zaid bin Ali, rahimahullah, bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar dan Umar? Zaid bin Ali pada saat itu rahimahullah menjawab, uhibbuhum wa atawallahum. Sungguh aku mencintai mereka dan loyal kepada mereka. Li'annahuma wazira jiddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka berdua adalah para menteri-menteri, maksudnya pembantu-pembantu kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, akhirnya nih geng berkata, narfuduk, kalau begitu kami menolakmu. Begitu, narfudu, tuh, rafadha. Tuh, ya kan? Farafaduhu, dari situ mereka menolaknya. Fasummu, dari situ mereka dinamai Rafidah, kaum yang menolak. Tuh, dibilang Rafidah karena menolak yarfud Zaid bin Ali. Ajakan Zaid bin Ali untuk menempatkan para sahabat pada tempatnya masing-masing. Mereka menolak itu. Dari situ dinamai Rafidah. Ya. Ya. Wa man qaddama al-arba'ah ala jami'ihim ay jami'as sahabah, dan barang siapa yang mengutamakan 4 orang tersebut ke atas seluruh para sahabat, tuh. Wa taraham 'alal baqin, namun tetap menghormati, mendoakan kerahmatan kepada seluruh sahabat secara keseluruhan, ya. Wa kaffa an zalalihim, ya. Maknanya menahan diri dari membicarakan tentang kekeliruan yang terjadi di antara mereka, li'annahum laisu ma'sumin, karena bagaimanapun para sahabat radhiyallahu anhum bukan kaum yang maksum fi afrodihim, pada individu mereka. Faqad yaqa' ba'dul akhta' min ba'dihim, bisa jadi terjadi kesalahan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kemarin, ya, Ahlus Sunnah dalam bertaklid, ya. Bahwasanya yang maksum dari para sahabat radhiyallahu anhum adalah ijma'nya, apa yang disepakati. Adapun per individunya, maka mereka per individunya mah dihukumi sebagaimana individu. Bisa tahu, bisa nggak tahu. Bisa tepat, bisa keliru. Gitu. Adapun yang menjadi maksum dan menjadi patokan kita dan menjadi usul kita adalah apa yang mereka sepakati, ijma'nya, itu maksum. Zen, dapat difahami ya? Adapun per individunya mah bisa jadi muncul kekeliruan dari mereka. Walakin lahum minal fadail, tapi bagaimanapun mereka memiliki banyak keutamaan. Walahum minal iman ma yughatti khata'ahum, dan mereka memiliki nilai-nilai keimanan yang menutupi kekeliruan yang terjadi dari mereka. Walahum minas sohbah, dan mereka memiliki makam sohbah. Makam sohbah yakni makam di mana seseorang sampai level bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu keutamaan, itu makam sohbah namanya, ya. Dan mereka memiliki makam sohbah tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yughatti ma qad yaqa minal khata' al-yasir, yang menutupi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di antara mereka radhiyallahu anhum ajmain, ya. Fa wallahi la tasubbu ashabi, jangan kalian berani-berani celak para sahabatku. Wallah, lau anfaq ahadukum mithla Uhud dhahaban. Demi Allah, andai saja di antara kalian ada yang sedekah emas segede gunung Uhud. Emas, enggak berapa gram dihitung. Dia sedekah emas segede gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu enggak bisa menyaingi pengamalan, nilai para sahabat, pengorbanan. Enggak segenggam, enggak juga setengah genggam dari amalan para sahabat radhiyallahu
anhum. Tuh, keutamaan-keutamaan demikian yang jelas terang-terangan datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang generasi itu, oke? Inilah yang mengarahkan pemahaman dan akidah kita bagaimana menempatkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber dari sumber-sumber petunjuk, ya, sumber-sumber petunjuk yang kita ambil darinya agama kita, ya. Fahuwa ala tariqil istiqamah wal huda fi hadzal bab. Mereka berarti ahlus sunnah yang berada di atas jalan yang lurus. Mereka yang mengutamakan para khulafaur rasyidin dan kemudian memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum secara keseluruhan, menahan lidahnya dari membicarakan keburukan dan atau kekeliruan yang terjadi pada mereka, tidaklah berbicara kecuali dengan kebaikan, mendoakan rahmat dan keridhaan bagi mereka. Orang yang demikian, maka dia berada di atas jalan yang lurus, yakni dia ahlus sunnah. Alal huda, dia berada di atas hidayah. Ya. Selanjutnya 164. Was sunnah an tashhad annal asyarah alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah annahum min ahlil jannah la syakka fi. Dan yang menjadi sunnah adalah agar kau bersaksi bahwasanya ke-10 orang tersebut yang Rasul persaksikan mereka dengan syurga, yakni yang Rasul sebut bahwasanya mereka termasuk ahli syurga, 10 orang tersebut, oke? Bahwasanya kita yang termasuk sunnah agar kita juga bersaksi bahwa mereka memang iya benar ahli syurga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwa mereka ahli syurga. Ya? Was sunnah, dan yang menjadi sunnah, awas, sunnah di sini artinya apa? Yang kalau melakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa, begitu? Enak aja loh. Apa? Akidah sohiha. Sunnah di sini artinya akidah sohiha, dan akidah yang sahih, yang benar, yang dimana selain ini adalah sesat dan salah. Tuh, gitu. Sunnah yang dalam artian sumber petunjuk selain Al-Quran. No. Kan Al-Quran dan As-Sun. Nah, no. Artinya itu. Bukan sunnah dipikih. Awas. Kayak sholat duha. Kalau sholat dapat pahala, nggak sholat nggak dapat dosa. Lah, bukan itu. Awas, jangan kusut. Jadi ketika membaca teks para ulama, kalau kita paham tiap mufradat ini, tiap vocab ini, tiap istilahat ini, mustalahat ini, pada tempatnya masing-masing, kita dapat menangkap makna-makna yang tidak dapat ditangkap orang-orang yang cuman bisa bahasa Arab doang. Duh. Karena kita memahami ada sunnah secara lughah, secara istilah bahasa, ada sunnah syar'an dari istilah syariat. Sunnah di dalam bahasa artinya adalah kebiasaan turun-temurun. Ada tradisi yang dari dulu jalan begitu, nilai yang umum dari dulu jalan begitu. No. Jalan yang ditempuh, jalan kaum terdahulu yang ditempuh. No, itu sunnah secara bahasa. Adapun sunnah di dalam istilah syariat, maka bisa beberapa makna. Bisa beberapa makna. Enggak satu maknanya. Dilihat dari konteksnya. Siapa yang berbicara, lagi bicara apa. Sunnah bisa jadi banyaklah maknanya, cuman dapat diglobalkan. Kira-kira 2 makna besar sunnah ini. Sunnah yang dikatakan oleh para usuliyun, ahli usul, ahli akidah dan lain-lain, dan sunnah yang dikatakan oleh orang-orang fikih. Sunnah yang dikatakan oleh para ahli usul, orang-orang akidah, orang usul yakni teologi. Teologi. Ya. Sunnah ini adalah sumber petunjuk setelah Al-Quran. No, Quran, sunnah. Sunnah adalah segala hal yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau bentuknya ucapannya, qauliyah, prakteknya, fi'liyah atau takririyah, atau keputusan sikap-sikap yang diambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hak 100%. Itu wahyu. Tuh, sunnah. Ya, ini adalah akidah sahihah, nilai keyakinan yang benar sebagaimana datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, dari situ para ulama bikin buku-buku akidah pakai nama sunnah. Oke? Sunnah Imam Ahmad bin Syarhus Sunnah Imam Barbahari. Iya enggak? Syarah usul i'tiqad ahlus sunnah Al-Lalika itu. Sunnah itu lagi berbicara tentang akidah yang sahih.
Ada sunnah menurut ahli fikih, yaitu salah satu hukum dari hukum yang 5. Hukum taklif yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang dimana sunnah di sini artinya adalah apa-apa yang dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak dapat dosa. Bukan ini, awas. Lagi ngomongin sunnah di buku akidah mah. Oke? Paham ya? Sunnah di sini artinya bahasa lainnya mustahab, mandub, nawafil, yang kayak begitu-begitu. Amalan-amalan yang sifatnya menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Ya? Was sunnah, dan yang menjadi sunnah tuh, yakni yang menjadi dogma pada kita ahlu sunnah. Dogma keyakinan dari dulu yang berjalan. Bahwa 10 orang yang dijamin surga, itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ya mereka memang ahli surga. Barang siapa yang mengingkari bahwa ada salah satu dari 10 orang tersebut ternyata bukan ahli surga, apalagi mengkafirkannya, maka ketahuilah dia yang telah keluar dari kebenaran. Dia masuk ke ranah kesesatan dengan segala levelnya, bahkan sampai dikafirkan. Karena mengkafirkan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul mempersaksikan surga baginya. Tuh, dengan itu dia mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 10 orang tersebut adalah Khulafaur Rasyidin yang 4. Ini yang terkenal al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin surga. 10 orang tersebut adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian Talha, yakni Talha ibn Ubaidillah. Kemudian Zubair, yakni Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad, yakni Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid ini masih sepupunya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Abdurrahman ibnu Auf. Nah, mereka itulah orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Maka kita juga bersaksi sebagaimana Rasul bersaksi. Ya, bahwa mereka ahli surga. Sebagai bentuk keimanan kita terhadap Rasulullah SAW. Ya. La syakka fi, tak diragukan lagi. Yani, maknanya, man syakka anna wahidan min haula. Barang siapa yang meragukan bahwasanya salah satu dari 10 orang tersebut laisa min ahlil jannah, bukan termasuk penduduk surga, fa innahu yakunu kafiran. Dengan itu, dengan keraguannya itu dia menjadi seorang kafir. Yani itu penyimpangan dan kekufuran yang kufur akbar, bisa-bisa membatalkan agamanya, artinya begitu. Ya. Fama baluka billadzi yal'an. Apalah lagi yang udah sampai level melaknat seperti melaknat Abu Bakar, Umar, dan lain-lainnya, dan mensifati bahwasanya mereka adalah sonaman, 2 berhala Arab. Ini yang dikatakan kaum Rafidhah. Abu Bakar dan Umar sanama al-Arabi, 2 berhala Arab. Ya. Di dalam nas, ketika disebutkan angka, enggak selalu bermakna pembatasan. Enggak selalu bermakna hasr. Dibilang 10 orang yang dijamin surga, yang sahabat lain enggak. Yang selain 10 ini enggak guaranteed surga, enggak begitu loh. Ngerti enggak? Apakah maknanya sahabat yang dijamin surga cuma 10? Enggak begitu maknanya ya. Oke? Di dalam nas ketika disebutkan angka, jangan dulu langsung fahami bahwa artinya pembatasan. Jangan. Contoh case ketika Rasul bilang ciri-ciri munafik ada 3. No, emang cuma 3? Nggak begitu, Jal. Awas. Kumpulin dulu nas-nas yang ada, baru tarik kesimpulan. Jangan baru dengar satu jalur, terus langsung buru-buru. Jangan. Ya betul, ciri-ciri munafik ada 3. Ini di hadisnya Abu Hurairah. Ayatul munafik, salah. Oke? Idza haddath kadzab wa idza wa'ad akhlaf wa idza tumin khan. Kalau dia bicara dia bohong, kalau janji dia ingkari, kalau dikasih amanah dia korup, dia khianati. Tapi ternyata di hadis lain ada lagi tambahan. Wa idza khasam fajar. Dan kalau mereka berseteru, bermusuhan,
Mereka nih berbuat fujur, ya, ini berbuat nggak fair. Musuhannya urusan apaan? Bongkar-bongkar aib, gitu. Merusak nama tuh, berbuat fajir di dalam permusuhan. Musuhannya nih, perselisihannya urusan apaan? Bongkar-bongkar masa lalunya untuk merusak, bunuh karakter. Itu. Kalau terjadi permusuhan, kalau terjadi perselisihan, mereka berbuat fajir. Itu diantara ciri munafik. Jadi maksudnya ketika disebutkan angka, jangan langsung membatasi, artinya pembatasan. Enggak demikian. 7 golongan yang dinaungi pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Emang cuma 7? Gitu. Paham ya? Nih 10 orang yang dijamin surga, emang cuma 10? Lah Bilal belum kesebut. Bilal jamin surga gak? Jamin Bilal. Rasulullah SAW pulang Isra Mi'raj, dia bilang, aku mendengar suara terompah Bilal, suara sendalnya di surga. Rasul bilang, sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Rasul dengar berarti waktu di mana? Waktu Isra Mi'raj. Rasul berkata kepada Bilal, "Bima sabaktani ilaihi ya Bilal." Kok bisa? Pakai apa yang ngeduluin anak ke sono duluan ya Bilal? Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah maknanya juga, oh Bilal masuk surga duluan sebelum Rasul? Enggak, awas. Gerbang surga enggak pernah dibuka sebelum Rasul yang gedor. Allahu Akbar. Sebelum Rasul yang ketuk dan kemudian malaikat bertanya, "Man, siapa?" "Ana Muhammad," kata Rasul. "Aku Muhammad." Kata malaikat penjaga gerbang surga, "Bika Umar alla aftali ahadin qablak." Sungguh aku diperintahkan untuk tidak membuka gerbang ini bagi siapapun sebelum engkau wahai Muhammad. Oh, Rasul duluan yang masuk. Ungkapan Rasul tadi bukan maknanya Bilal masuk surga duluan, awas jangan songong lo. Ya ini bahasa-bahasa Rasul. Bima sabaktani ilaihi ya Bilal. Kok bisa ente duluin anak ke surga ya Bilal? Pakai apa? Gitu. Bilal bilang, radhiyallahu anhu, nggak tahu ya Rasulullah. Cuman ya, aku selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana kau ajarkan. Setiap kali wudu, setiap batal, aku langsung wudu. Dan setiap wudu langsung sholat 2 rakaat. Ini dibilang sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Oke? Selalu aku jaga itu ya Rasulullah. Tiap batal, tiap hadas, aku langsung berwudu. Dan tiap habis wudu langsung sholat 2 rakaat sebagaimana kau perbolehkan. Yani sebagaimana kau ajar. Karena Bilal menjaga amalannya itu. Gitu. Ya. Kemudian juga di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang suaranya Ruslan siapa? Thabit bin Qais. Oke? Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ngomong lebih kencang daripada suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'dha. Dan janganlah kalian ngomong lantang kepada Nabi sebagaimana kalian lantang satu sama lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi hanya karena begitu doang gara-gara ngomong lebih kencang dari Nabi, hancur semua amal soleh kalian, yakni semua pahala yang kalian kumpulkan selama ini. Nggih? Hangus semuanya cuman gara-gara songong sama Nabi sallallahu. Wa antum la tash'urun, dan kalian tak menyadarinya. Ini ancaman serem. Ancaman yang sama seperti level kesyirikan. Syirik ini kan serem kan gitu kan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakt, bahwa apabila kau berbuat kesyirikan sekali aja, la yahbatanna amaluk wa la takunan minal khasirin. Sungguh akan runtuh semua amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Itu ancaman kesyirikan. Ternyata ancaman yang sama diancamkan kepada dosa lain selain dosa syirik, yaitu dosa su'ul adab, kurang ajar sama Rasul. Cuman ngangkat suara doang, lebih kencang daripada Rasul. Jadi itu ayat turun gara-gara Abu Bakar sama Umar. Rasul bilang, aku mau ngutus pasukan. Menurut ente orang nih, siapa pemimpinnya yang tepat? Abu Bakar bilang, si fulan ya Rasulullah. Umar bilang, Alan ya Rasulullah. Abu Bakar, inna kama aradta illa khilafi Umar. Lu maunya emang beda mulu sama gue Umar. Begitu kata Abu Bakar. Umar bilang, kagak gue ngomong begitu apaan lu? Begitu kencang-kencangan depan Rasul. Jadi itu bahasa gue tadi. Bahasa dia pakai bahasa Arab. Depan Rasul, turun tuh ayat. Oh Allah. Ibnu Abbas bilang, kadal khairan ayyahlaka. Hampir 2 orang, the best of ummah,
cilaka hanya karena kasus itu. Oke? Turun tuh ayat negor gara-gara kasus dia no. Akhirnya Umar setelah itu kapok bener. Kalau ngomong sama Rasul pelan bener. Rasul sampai hah begitu mulu sama Umar. Begitu kejadiannya. Nah ada sahib namanya Thabit bin Qais. Ini suaranya kencang luar biasa. Lewis wahid kida asyarah yasma'u. Kalau dia bisik-bisik satu orang yang dengar 10. Zain. Dia lari dan menangis pulang ke rumahnya. Kemudian Rasul mencari sallallahu alaihi wasallam mencari Thabit. Aina Thabit lam arah? Mana Thabit? Kok aku belum melihatnya? Yajri ya Rasulullah yarji'. Wala adri lahu syakah. Dia pergi pulang ya Rasulullah. Enggak tahu kenapa itu. Begitu. Ini coba lihat kenapa dia. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya nyamperin ke bednya. Sa'ad bin Mu'adz ya. Radhiyallahu anhu nyamperin ke bednya. Thabit. Ya Thabit. Kenapa? Kenapa Raja? Pas buka pintu Thabit sambil nangis. Nangis. History. Nangis. Ana habatat amali. Ana min ahli nar. Kata, celaka aku sudah. Hancur semua amalanku. Aku ini penduduk neraka. Gitu. Karena suaranya lebih kenceng daripada suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diaduin sama Rasul, sama saat ini dibilangin sama Rasul. Dia ngerasa celaka ya Rasulullah. Gara-gara tuh ayat. Soalnya suaranya lebih keras daripada suaramu. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, syuf. Bal huwa min ahlil jannah. Justru dia penduduk surga. Allah. Yang ngomong Rasul. Nggak mungkin dusta. Udah cap, udah pasti masuk surga. Anas ini cerita radhiyallahu anhu, kunna namshi wa Thabit yamshi bainana wa na'lam annahu min ahlil jannah. Dulu kita lagi kecil main-main nih, terus Thabit jalan di antara kita dan kita tahu ini penduduk surga, ini penduduk surga. Karena stempel dari Rasul, ya, bal huwa min ahlil jannah. Justru dia penduduk surga. No, mereka nih orang-orang yang di luar 10 gak? Kesebut gak? Awas, jadi dibilang 10 bukan mentok. Bisa jadi hampir setiap sahabat ada keutamaan masing-masing. Minimal mereka adalah termasuk orang-orang yang ketika Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ihdinas siratal mustaqim. Oke? Mereka orang-orang yang bilang amin bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doa Rasul enggak pernah tertolak. Tuh, minimal itu. Minimal Allah bilang al-muhajirun wal ansar, tuh radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka. Tuh, minimal mereka masuk situ semuanya. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.